Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas struktur aljabar dengan materi grup siklik dan pembangkit. Di sini kami dari kelompok 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Khalil MPD. Anggota kelompok 2 ada 9 orang. Yang pertama Ati Ilaina Sanjaya, yang kedua Munawarahtul Jannah, yang ketiga Maslahah Nuril Sya'baniyah, yang keempat Afita Permatasari, yang kelima Risa Nur Isnaini, yang keenam Anisaul Khalida, yang ketujuh Mar'atul Istiqomah, yang kedelapan Siti Nur Fadilah, dan yang terakhir Abdullah Subhi Yusuf. Maka kita langsung ke materi yang pertama, yaitu definisi grup siklik. Definisi grup siklik. Grup siklik adalah subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri, tetapi berdasarkan pembangunannya atau generatornya. Nah, grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur terhingga dinamakan grup siklik berhingga. Dan grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur tak hingga dinamakan grup siklik tak hingga. Nah, yang pertama kita langsung ke definisi 1, yaitu grup siklik terhadap terhadap penjumlahan. Grup G disebut siklik jika ada elemen A anggota G sedemikian hingga G sama dengan N kali A, di mana N elemen Z. Z ini yang dimaksud adalah bilangan bulat, dan elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Nah, langsung kita ke contoh. Misalkan anggota G sama dengan 0, 1, 2, dan 3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan. Buktikan bahwa G tersebut adalah grup siklik. Kita langsung ke penyelesaian. Anggota G sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita langsung masuk ke generator A. Generator A sama dengan N kali A, di mana N elemen Z, dan Z itu adalah bilangan bulat. Kita langsung masukkan angka atau bilangannya. Generator 0 sama dengan N kali 0, di mana N elemen bilangan bulat, sama dengan min 1 kali 0 dan 1 kali 0, maka hasilnya 0. Nah, begitupun selanjutnya sama dengan N kali 1, di mana N elemen bilangan bulat, yaitu sama dengan min 4 kali 1, min 3 kali 1, min 1 kali 1, min 1 kali 1, dan 0 kali 1, dan seterusnya sampai 4. Maka hasilnya 1, 2, 3, dan 0. 0 dari mana? 0 kali 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya generator 2 sama dengan N kali 2, di mana N elemen bilangan bulat, sama dengan kita langsung masukkan min 2 kali 2, min 1 kali 2, 0 kali 2, 1 kali 2, 2 kali 2, dan seterusnya. Nah, min 2 kali 2, min 4 itu karena min di anggota G kan tidak ada min, jadi yang dimasukkan itu yang positif, yang 0 kali 2 sama dengan 0, 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Karena anggota G bermodulo 4, maka hasilnya 0. Nah, begitupun juga generator 3 berlaku juga modulo 4. Selanjutnya, karena G generator 1 sama dengan generator 3 beranggotakan 0, 1, 2, dan 3. Dengan kata lain, 1 dan 3 adalah generator dari G. Maka anggota G sama dengan 0, 1, 2, dan 3 merupakan grup siklik. Selanjutnya kita masuk ke definisi 2, grup siklik terhadap perkalian. Grup G disebut grup siklik jika ada elemen A anggota G sedemikian hingga G sama dengan A pangkat N, di mana A elemen bilangan bulat. Jika tadi terhadap penjumlahan A kali N pada
perkalian kali ini A pangkat N. Dan elemen A merupakan generator dari grup siklik tersebut. Nah, contoh, misalkan anggota G sama dengan min 1 dan 1 adalah suatu grup terhadap suatu operasi perkalian. Buktikan bahwa G adalah grup siklik. Maka penyelesaian anggota G sama dengan min 1 dan 1 itu langsung masuk kepada generator A sama dengan A pangkat N, di mana dan kita langsung masukkan bilangannya. Generator min 1 sama dengan min 1 pangkat min 2, min 1 pangkat min 1, min 1 pangkat 0, min 1 pangkat 1, dan min 1 pangkat 2, dan seterusnya. Maka hasilnya ditemukan min 1 kali min 1 dan 1. Dan selanjutnya generator 1, yaitu sama dengan 1 pangkat min 2, 1 pangkat min 1, 1 pangkat 0, 1 pangkat 1, dan 1 pangkat 2, dan seterusnya. Maka hasilnya yaitu 1, karena 1 pangkat 1 sama dengan 1, dan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Karena G sama dengan generator min 1 beranggotakan min 1 dan 1, dengan kata lain min 1 adalah generator dari G. Maka G beranggotakan min 1 dan 1 merupakan grup siklik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Subhi Yusuf, NIM T20187111 dari kelas MTK 3. Saya di sini akan menjelaskan definisi subgrup siklik. Misalkan G dengan operasi bintang adalah suatu grup dan A elemen G, maka generator A yang membangun suatu subgrup dinamakan subgrup siklik dari G dengan operasi bintang. Di sini A yang dikurung siku bermakna generator atau melambangkan generator atau yang sering disebut dengan pembangkit. Jadi yang dimaksud dengan subgrup siklik yaitu suatu subgrup yang dibangkitkan oleh satu unsur. Baik, saya akan melanjutkan. Sini saya akan melanjutkan tentang definisi pembangkit. Setiap elemen A dari grup G sama dengan kurung siku A adalah pembangkit G. Kurung siku A ini yang melambangkan tentang pembangkit atau generator. Jika A adalah pembangkit G, maka A inverse juga, karena setiap elemen X elemen G dapat ditulis sebagai X sama dengan A pangkat N sama dengan A inverse pangkat min N untuk beberapa bilangan bulat N. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Risa Nur Isnaini dengan NIM T20187062. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu teorema yang berhubungan dengan grup siklik dan pembangkit. Yang pertama, teorema 3.15. Grup siklik tak hingga. Anggap A sembarang anggota di grup G. Jika A pangkat N tidak sama dengan E untuk setiap bilangan bulat, maka A pangkat P tidak sama dengan A pangkat Q. Sedemikian hingga P tidak sama dengan Q di bilangan bulat. Dan yang dibangun oleh A merupakan grup siklik tak hingga. Bukti, kontradiksi P konjungsi negasi Q implikasi negasi P. Misalkan, A adalah anggota G seperti A pangkat N tidak sama dengan E untuk setiap bilangan bulat positif. Kemudian, anggap A pangkat P sama dengan A pangkat Q, di mana P tidak sama dengan Q di bilangan bulat. Kita asumsikan P lebih besar dari Q. Kemudian, A pangkat P sama dengan A pangkat Q. Implikasi A pangkat P dikali A
pangkat min Q sama dengan A pangkat Q 3 dikali A pangkat min Q, implikasi A pangkat P dikurangi Q sama dengan E. Karena P dikurangi Q adalah bilangan bulat positif, maka hasil tersebut bertentangan dengan A pangkat N tidak sama dengan E. Untuk setiap bilangan N, bilangan bulat positif. Untuk itu, A pangkat P tidak sama dengan A pangkat Q, begitupun P tidak sama dengan Q. Jadi, semua anggota A berbeda. Maka, yang dibangun oleh A adalah grup siklik tak hingga. Saya Mar'atul Istiqomah dengan NIM T20187095. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu akibat 3.16. Jika himpunan G adalah grup berhingga dan A anggota G, maka A pangkat N sama dengan E untuk beberapa bilangan bulat positif. Selanjutnya, bukti P implikasi Q. Andaikan himpunan G adalah grup berhingga dan A anggota G. Karena subgrup siklik pembangkit A sama dengan X anggota G, di mana X sama dengan A pangkat M untuk M anggota bilangan bulat, adalah subset dari G, pembangkit A juga harus berhingga. Karena itu harus terjadi A pangkat P sama dengan A pangkat Q untuk beberapa P dan Q bilangan bulat dengan P tidak sama dengan Q. Hal ini berdasarkan pada teorema yang sebelumnya, teorema 3.15, bahwa A pangkat N tidak sama dengan E untuk beberapa N bilangan bulat. Jika ada A pangkat N tidak sama dengan E untuk setiap N bilangan bulat positif, maka berdasarkan teorema 3.15, bahwa semua elemen A berbeda dengan pembangkit A adalah grup tak hingga. Tentu, itu mungkin terjadi A pangkat N sama dengan E untuk beberapa bilangan bulat positif. Pada kasus ini, teorema 3.17 akan mendeskripsikan pembangkit A dengan lengkap. Baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Laha Nuril Syakbaniyah dengan NIM T20187058. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teorema 3.17 grup siklik berhingga. Nah, kita ambil A anggota G dan andaikan A pangkat N sama dengan E untuk beberapa N bilangan bulat positif. Nah, jika M bilangan bulat positif terkecil, yaitu A pangkat M sama dengan E, maka yang pertama, pembangkit A itu mempunyai keterlibatan dengan M. Dan pembangkit A itu beranggotakan A pangkat 0 sama dengan E, A pangkat M, A pangkat 1, A pangkat 2, sampai dengan A pangkat M-1. Nah, yang kedua, A pangkat S sama dengan A pangkat T, jika dan hanya jika S kongruen T modulo M. Nah, kita buktikan untuk yang pertama, asumsikan bahwa M adalah bilangan bulat positif terkecil, yaitu A pangkat M sama dengan E. Pertama-tama, kita tunjukkan terlebih dahulu bahwa anggota A pangkat 0 sama dengan E, A pangkat M, A pangkat 1, A pangkat 2, sampai dengan A pangkat M-1. Nah, dari sini semuanya berbeda. Andaikan A pangkat I sama dengan A pangkat J, di mana 0 kurang dari sama dengan I kurang dari M. Dan 0 kurang dari sama dengan J kurang dari M. Tidak ada kehilangan umum yang diasumsikan I lebih dari sama dengan J. Maka A pangkat I sama dengan A pangkat J menyiratkan bahwa A pangkat I min J sama dengan A pangkat I dikali A pangkat min J sama dengan E, di mana 0 kurang dari sama dengan I dikurangi J kurang dari M, sehingga M ini adalah bilangan bulat positif terkecil, yaitu A pangkat M sama dengan E dan I dikurangi J kurang dari M.
Dari sini akan terbukti benar bahwa I dikurangi J sama dengan 0. Untuk itu, I sama dengan J. Jadi, pembangkit A yang berisi M anggota yang berbeda, yaitu A pangkat 0 sama dengan E, A pangkat M, A pangkat 1, A pangkat 2, sampai dengan A pangkat M-1. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, pembuktian dari bagian A atau yang pertama tadi akan lebih lengkap jika kita bisa menunjukkan bahwa ada anggota A yang sama dengan satu anggota A pangkat K. Dengan algoritma pembagian, ada bilangan bulat Q dan R, seperti K sama dengan MQ plus R, dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Jadi, A pangkat K sama dengan A pangkat MQ plus R, di mana A pangkat K sama dengan A pangkat MQ dikali A pangkat R. Nah, hal ini diperoleh dari bagian B teorema 3.12. Nah, selanjutnya A pangkat K sama dengan A pangkat M pangkat Q dikali A pangkat R. Hal ini berdasarkan bagian C teorema 3.12. Kemudian, A pangkat K akan sama dengan E pangkat Q dikali A pangkat R, di mana E ini berasal dari A pangkat M. Jadi, A pangkat K sama dengan A pangkat R, di mana R adalah kumpulan dari anggota 0,1,2 sampai dengan M dikurangi 1 atau M-1. Hal ini mengikuti pembangkit A yang beranggotakan A pangkat 0 sama dengan E, A pangkat 2 sampai dengan A pangkat M-1. Dari sini akan terbukti benar bahwa A memiliki keterlibatan dengan M. Seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nurfadilah dengan NIM T2018-7106. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema 3.20 dari subgrup grup siklik. Misal ada G itu grup siklik dengan A anggota G sebagai pembangkit. Jadi di dalam grup siklik itu, grup G itu ada subgrupnya yang namanya H, dan H itu terdiri dari E. Jika H tidak sama dengan E, itu maka H sama dengan A pangkat K, di mana H adalah paling sedikit dari bilangan bulat. Sedemikian hingga A pangkat K itu anggotanya H. Jadi H itu subgrupnya terdiri dari H sama dengan E dan H sama dengan pembangkit A pangkat K. Bukti yang membuktikan kalau H tidak sama dengan E, maka ada A pangkat K, itu buktinya maka H berisi elemen A pangkat J dengan J tidak sama dengan 0, dan J itu bilangan bulat, karena di definisi pembangkit itu dikatakan kalau A itu adalah pembangkit, maka A inverse atau A pangkat negatif 1 juga pembangkit. Otomatis kalau ada A pangkat J di dalam H, maka akan ada juga dari inverse A pangkat J, yaitu A pangkat negatif J anggota H, sehingga H berisi bilangan positif A, dan K menjadi bilangan terkecil dari bilangan bulat, sehingga A pangkat K itu subset dari H. Untuk teorema 3.22 akan dijelaskan oleh Munawwaratul Jannah dengan NIM T2018-7056. Yang selanjutnya yaitu teorema 3.22 pembangkit subgrup. Jika G terbatas pada grup siklik yang berorder N dengan A merupakan anggota G sebagai pembangkit, untuk beberapa bilangan bulat M, subgrup pembangkit A pangkat M sama dengan subgrup pembangkit A pangkat D, di mana D sama dengan M, N. Nah, kita buktikan, misalkan D sama dengan M, N, dan M sama dengan DP, N sama dengan DQ, karena A pangkat M, maka A pangkat DP sama dengan A pangkat D pangkat M. A pangkat M merupakan bagian dari pembangkit A pangkat D, dan karena itu pembangkit A pangkat M subset sama dengan pembangkit A pangkat D. Nah, untuk menunjukkan bahwa pembangkit A pangkat D subset sama dengan pembangkit A pangkat M, maka kita cukup membuktikan bahwa A pangkat D itu merupakan bagian dari pembangkit A pangkat M. Di sini kita menggunakan teorema 2.12, yaitu tidak ada bilangan bulat X dan Y. D sama dengan MX plus NY. Karena A
adalah pembangkit G dan OG sama dengan N, maka A pangkat N sama dengan E. Kita menggunakan kebenaran yang kita punya, yaitu A pangkat D sama dengan A pangkat MX plus NY sama dengan A pangkat MX kali A pangkat NY sama dengan A pangkat M pangkat X kali A pangkat N pangkat Y sama dengan A pangkat M pangkat X kali, karena A pangkat N itu E, maka kita ubah E pangkat Y. Dari teorema 2.12, yaitu tidak ada bilangan bulat X dan Y, maka dapat kita hasilkan yaitu A pangkat D sama dengan A pangkat M pangkat X. Jadi A pangkat D itu merupakan bagian dari pembangkit A pangkat M. Maka teorema 3.22 ini terbukti. Perkenalkan, nama saya Anissa Olhalida dengan NIM T2018-7083. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat 3.23, subgrup berbeda dari grup siklik berhingga. Misalkan G adalah grup siklik berhingga berorder N dengan A anggota G sebagai generator atau pembangkit. Subgrup berbeda dari G adalah subgrup A pangkat D, di mana D adalah pembagi positif dari N. Contoh soalnya yaitu, misalkan G sama dengan A, atau G sama dengan pembangkit A, adalah grup siklik berorder 12. Pembagi dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jawabannya yaitu untuk mencari subgrup berbeda dari G, di mana dinotasikan dengan pembangkit A pangkat D, di mana D adalah pembagi dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka subgrup berbeda dari G terdiri dari A pangkat 1, di mana A pangkat 1 sama dengan G. Dan pembangkit A itu sendiri terdiri dari elemen A pangkat 2, sampai A pangkat 12, di mana A pangkat 12 sama dengan E. Dan pembangkit A berorder 12. Yang kedua yaitu A pangkat 2, di mana A pangkat 2 terdiri dari elemen A pangkat 2, A pangkat 4, A pangkat 6, A pangkat 8, A pangkat 10, A pangkat 12, di mana A pangkat 12 sama dengan E. Dan order dari A pangkat 2 ini adalah 12 dibagi 2, yaitu berorder 6. Dan untuk A pangkat 3 sendiri memiliki elemen A pangkat 3, A pangkat 6, A pangkat 9, A pangkat 12, di mana A pangkat 12 sama dengan E dan berorder 4. Yang selanjutnya yaitu pembangkit A pangkat 4, di mana A pangkat 4 itu memiliki elemen A pangkat 4, A pangkat 8, A pangkat 12, di mana A pangkat 12 sama dengan E, dan A pangkat 4 ini berorder 3. Yang selanjutnya yaitu pembangkit A pangkat 6, di mana A pangkat 6 itu sama dengan beranggotakan A pangkat 6, A pangkat 12, di mana A pangkat 12 sama dengan E, dan pembangkit A pangkat 6 itu berorder 2. Yang terakhir yaitu A pangkat 12, di mana A pangkat 12 ini sama dengan E. Akibat dari 3.23 ini memudahkan kita untuk membuat daftar semua subgrup berbeda dari grup siklik. Dan untuk mencari nilai D itu sendiri berdasarkan teorema 3.22 yaitu bisa dicari dengan menggunakan D sama dengan FPB dari M, N, di mana M adalah bilangan bulat dan N adalah order dari suatu grup tersebut. Dan order dari contoh ini yaitu 12. Maka untuk grup siklik berorder 12 ada pembangkit A pangkat 5, di mana A pangkat 5 sama dengan A, di mana pembangkit A sama dengan G, diperoleh dengan cara FPB dari 5,12 sama dengan 1. Yang selanjutnya yaitu pembangkit A pangkat 7 sama dengan pembangkit A, karena FPB dari 7,12 sama dengan 1. Pembangkit A pangkat 8 sama dengan A pangkat 4, karena FPB dari 8,12 sama dengan 4.
pembangkit A, A pangkat 9 sama dengan pembangkit A pangkat 3 karena FPB dari 9,12 sama dengan 3. Selanjutnya, pembangkit A pangkat 10 sama dengan pembangkit A pangkat 2 karena FPB dari 10,12 sama dengan 2. Yang terakhir, A pangkat 11 sama dengan A karena FPB dari 11,12 sama dengan 1. Dan kesimpulan dari contoh ini adalah bahwa hasil dari contoh tersebut membawa kita ke metode untuk menemukan semua pembangkit dari grup siklik berhingga. Untuk teorema 3.24 akan dijelaskan oleh Atik Laina Sanjaya dengan NIM T 2018-7059. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada teorema 3.24, pembangkit dari sebuah grup siklik berhingga. Misalkan himpunan G sama dengan A adalah grup siklik berorde N, maka A pangkat M adalah pembangkit dari G jika dan hanya jika M dan N relatif prima. Nah, karena ini jika dan hanya jika, maka kita harus membuktikannya dari kedua arah. Nah, di sini saya akan membahas bukti jika Q maka P. Nah, jika M sedemikian hingga M dan N relatif prima itu dinotasikan dengan D sama dengan M, N sama dengan 1. Itu definisi relatif prima. Dan A pangkat M adalah pembangkit dari G menurut teorema 3.22 yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Nah, kemudian jika P maka Q. Jika A pangkat M adalah pembangkit dari G, maka A sama dengan A pangkat M pangkat P untuk beberapa bilangan bulat. Ini menurut teorema 3.17 yang juga telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.